bertutur batuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gimana anak-anak kabar kalian? Baik? Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mungkin bisa minta tolong untuk memimpin doa. Mungkin. Yuk silakan. Persiapan doa mulai. Selesai. Alhamdulillah. Apa kalian semangat dalam mengikuti pelajaran hari ini? Suaranya kok belum. Saya berdiri dulu. Ayo berdiri dulu. Biar semangat ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita main game dulu, oke? Biar kita selalu semangat. Jadi gamenya kita bermain game Simon berkata, oke? Gimana gamenya? Gimana? Gamenya? Nah, ketika ada saya mengucapkan Simon berkata, seperti Simon berkata pegang rambut berarti pegang rambut. Tapi kalau tidak ada kata Simon berkata, berarti tidak ada pergerakan apapun, oke? Gimana ya? Contoh, Simon berkata pegang rambut. Simon berkata pegang bunda. Pegang hidung. Nah, kalau tidak ada Simon berkata, berarti tidak usah ada pergerakan, oke? Yuk fokus. Simon berkata pegang pundak teman. Simon berkata pegang telinga sendiri. Pegang mata. Oke, semuanya sudah fokus. Oke, terima kasih. Oke. Mungkin sebelum memulai kita presentasi dulu ya. Yang pertama Windy Hamidah, dan Vivin Dwi Octavia, ada? Sakit, waduh, gak ada slot izinnya ya. Oke, apa ya? Sakit ya, maaf. Berikutnya Elvira Anjara ini, ada? Rahma Hidayat, Hadir. Gria Fernanda, Margareta, Aat Irma, Nadifatul Rizky, Celia, Fadilah Noval. Hadir. Oke. Ini ada yang bisa bantu. Ini Pak, Rahmat bisa. Oh, baik sini. Gimana? Sudah bisa. Dia jalan sudah kayaknya udah paham ini. Memang ini. Oke. Kalian masih ingat kemarin Bapak mengajar tentang apa? Masih dengan teks deskripsi. Nah, mungkin ada yang ingat apa itu teks deskripsi? Menjelaskan sesuatu yang menggambarkan suatu fenomena. Ya, absen berapa? Oke, 18. 18. Oke, pokoknya kalau responnya baik, saya kasih nilai. Oke, ayo kita aktif bareng-bareng. Oke. Ya. Nah, kemarin kan Bapak sudah menjelaskan secara umum. Berikutnya Bapak akan memberikan suatu video tentang teks deskripsi. Saya simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Video kali ini adalah video animasi pembelajaran.
Video ini dapat digunakan sebagai bahan ajar pembelajaran jarak jauh seperti yang kita alami saat ini. Nah, materi apa yang akan kita bahas? Baik, langsung saja ya. Di video kali ini kita akan membahas struktur teks deskripsi. Selain membahas struktur teksnya, kita akan belajar menelaah struktur teks deskripsi ya. Jadi, buat kalian yang sedang mencari topik struktur teks deskripsi, simak video ini sampai selesai ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe. Setiap teks memiliki struktur yang khas. Struktur sebuah teks membedakan satu teks dengan teks yang lain. Struktur teks merupakan bagian-bagian teks. Struktur teks deskripsi terdiri dari 3. Nah, saya punya singkatan IDP. I merupakan bagian identifikasi. Identifikasi adalah bagian yang menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Kemudian D merupakan deskripsi. Deskripsi merupakan bagian yang berisi rincian atau penjelasan terperinci, gambaran yang jelas tentang objek. Dan yang terakhir adalah P. P merupakan penutup. Penutup adalah bagian yang berisi kesan umum atau biasanya berisi pendapat dari penulis tentang objek yang dideskripsikan. Baik, setelah mengetahui struktur teks deskripsi, mari kita coba menelaah teks deskripsi berikut ini. Pesona Pantai Gemah. Kita lihat pada paragraf pertama. Paragraf pertama ini merupakan bagian identifikasi. Kenapa? Karena di dalam paragraf ini merupakan bagian yang menjelaskan tentang identitas objek yang dideskripsikan. Identitasnya adalah Pantai Gemah terletak di pesisir selatan Kabupaten Kedua. Lanjut, paragraf kedua. Paragraf kedua ini merupakan bagian deskripsi. Mengapa? Karena di dalam yang menyeluruh tentang objek yang dideskripsikan. Di sini dijelaskan berjalan-jalan ke arah utara terdapat hamparan pasir yang luas. Di sebelah selatan terdapat batu-batu besar. Itu merupakan rincian dari Pantai Gemah. Lanjut di paragraf ketiga. Paragraf ketiga ini juga masuk ke deskripsi. Kenapa? Di sini juga masih menjelaskan rincian tentang objeknya. Di sini dijelaskan bahwa ada wahana terdapat di Pantai Gemah. Dan yang terakhir di paragraf keempat ini merupakan bagian penutup. Di sini ada kesan umum atau pendapat dari penulis tentang Pantai Gemah. Pantai Gemah sangat menarik dan menyenangkan. Bagaimana? Sudah lebih paham kan tentang struktur teks deskripsi? Nah, jadi tadi ada berapa struktur teks deskripsi? 3 ya. Yang pertama yaitu Orientasi, identifikasi, yang kedua orientasi, deskripsi, yang ketiga jadi dari ketiga ini adalah suatu unsur yang terdapat pada teks deskripsi. Yaitu yang pertama ada identifikasi, itu menjelaskan identitas yang ada pada objek tersebut. Yang kedua yaitu deskripsi, bagian, jadi menjelaskan bagian-bagian atau lebih terperinci. Dan yang terakhir adalah penutup, simpulan atau kesan tentang penulis terhadap teks deskripsi itu. Nah, jadi sekarang Bapak memberikan contoh. Nah, ini ada teks deskripsi. Nah, mari kita telah bersama-sama. Yuk, kira-kira mana paragraf berapa yang menjelaskan tentang struktur identifikasi? Pertama. Oke. Yang kedua yaitu
deskripsi adalah paragraf berapa aja? 2, 3. 2 dan Ini ada berapa paragraf tiga ya? Oke, dan yang terakhir masuk pada struktur yang penutup simpulan atau simpulan itu sama saja. Nah, berikutnya langsung saja ya, saya buat kelompok satu kelompok 2 orang ya. Jadi tugas kalian sekarang yaitu menelaah mana bagian dari struktur-struktur tersebut. Oke, saya berikan waktu 5 menit cukup ya. Cukup. Oke, sudah selesai? Sudah? Bentar. Kalau sudah, ayo salah satu kelompok coba untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi menjelaskan mana sih yang identifikasi, mana yang deskripsi, paragraf mana yang besar dan besar. Ayo salah satu. Ayo Bapak tunjuk aja. Oke. Ya, Margareta mungkin bisa. Ya. Dapat nilai plus nggak? Pasti. Absen berapa? 14. 14. Absen 11. Ini lagi A. Nanti 11. Oke. Saya Margareta, kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yakni tentang teks deskripsi yang berjudul Pantai Ora Surga Tersembunyi di Maluku. Paragraf pertama termasuk dalam identifikasi. Paragraf kedua dan ketiga termasuk dalam deskripsi, dan yang paragraf keempat terakhir masuk dalam penutup. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan. Oke, untuk kelompok lain nanti saya nilai, silakan dimasukkan ya. Saya yakin dapat satu ya. Oke, baik. Dari pembelajaran hari ini mungkin ada yang perlu ditanyakan dari kalian? Belum ya? Oke, ya sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau Bapak ada kata mohon dimaafkan ya. Jadi lebih semangat untuk belajar di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.